Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep sistem penunjang keputusan. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami konsep sistem pendukung keputusan. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep sistem pendukung keputusan, bahan kajian, manajer dan pengambilan keputusan, teknologi komputerisasi pendukung keputusan, kerangka kerja pendukung keputusan, penilaian, mahasiswa mampu menjelaskan definisi konsep sistem pendukung keputusan. Manajer sebagai pengguna sistem informasi, manajer berada pada berbagai tingkat manajerial dan dengan berbagai area bisnis perusahaan, pada tingkatan mana informasi sistem dikembangkan dan memberikan pengaruh bagaimana informasi sistem dapat beroperasi seperti pada gambar 1.11. Tiga tingkatan utama manajemen, tingkat perencana strategis, tingkat pengendali manajemen, dan tingkat pengendali operasi. Jadi di gambar 1.11 di sini ada strategic planning level, manajemen control level, ada operational control level, di mana ini adalah influence on information source, ada environmental, ada juga internal. Yang kedua ada strategic planning level, ada manajemen control level, ada operational control level. Di sini ada summary, ada detail, influence on information form. Selanjutnya di sini adalah kind of information system, di mana di sini ada functional area, operational level, management level, strategic level, atau kalau berdasarkan dengan group server ada senior manager, ada middle manager, ada operational manager. Sedangkan di functional area di sini ada sales and marketing, ada manufacturing and production, ada finance and accounting, ada human resource. Seperti ini. Fungsi manajer ada plan, organize, staff, direct, control. Peran manajerial kerangka matchback dibentuk dari 10 peran yang dimainkan para manajer mengelompokkan ke dalam hubungan antar pribadi, informasi, dan aktivitas pembuat keputusan. Di mana di sini ada strategic planning level, ada manajemen control level, ada operational control level. Kalau kita lihat pada strategic planning level yang paling dominan adalah di sini adalah plan. Jadi yang mayoritas adalah plan. Setelahnya adalah organize, ada direct, control, dan staff. Untuk manajemen control level di sini yang paling dominan adalah organize. Setelahnya adalah direct, plan, control, dan staff. Pada operational control level yang paling dominan adalah direct. Setelahnya disusul oleh control, organize, staff, dan plan. 10 peran manajer menurut Matchback. Yang pertama terkait dengan peran interpersonal, ada figurehead, ada leader, ada liaison, ada informasional, ada monitor, ada disseminator, ada spokesperson, seperti itu. Selanjutnya adalah decisional, ada entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negosiator, seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, ada faktor tren hasil, teknologi informasi dan komputer, kompleksitas struktur kompetisi, pasar internasional, kestabilan politik, konsumerisme, kebijaksanaan pemerintah, perubahan fluktuasi. Ada tren meningkat, di sini ada juga tren menurun. Hasilnya makin banyak alternatif untuk dipilih, makin besar biaya untuk memperbaiki kesalahan, makin tidak jelas untuk masa depan, perlu keputusan cepat. Manajer dan dukungan komputer. Pertama, terkait dengan pengaruh teknologi komputer terhadap organisasi, di mana yang kedua adalah aplikasi komputer telah beralih dari aktivitas pemrosesan dan monitor transaksi ke analisis masalah dan aplikasi solusi. Manajemen modern meliputi topik-topik data warehouse, data mining, OLAP, web, via intra, ekstra, dan internet, dan dukungan keputusan. Manajer harus memiliki sistem informasi atau network untuk membantu tugas penting dalam pengambilan keputusan. Terkomputerisasi dan dukungan teknologi alasan diperlukan. Yang pertama, kecepatan komputasi. 2, peningkatan atau perbaikan komunikasi, kolaborasi dan rantai pasok. 3, peningkatan produktivitas. 4, dukungan teknis. 5, akses data warehouse.
6. Dukungan kualitas keperluan. 7. Berdaya saing. 8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. Batasan kognitif dan teknologi mendukung, di mana di sini ada batasan kognitif mengidentifikasi bahaya, kemampuan pemecahan masalah dari satu individu dibatasi saat diperlukan serangkaian informasi dan pengetahuan. Selanjutnya adalah teknologi pendukung keputusan. Pendukung keputusan dapat diberikan oleh satu atau lebih teknologi pendukung keputusan, aplikasi DSS, dan kecerdasan bisnis. Komputerisasi membantu mengkoordinasikan semua kegiatan ini. Proses knowledge sharing ditingkatkan melalui penggunaan GSS, Group Support System, KMS, Knowledge Management System, dan AIS, Executive Information System. Teknologi sistem pendukung keputusan ada tool, di mana di sini ada 21. Yang pertama Decision Support System, Management Science, Business Analytics, Data Mining, Data Warehouse, Business Intelligence, OLAP, Case Tool, Group Support System, Executive Information System, Enterprise Information Portal, Environmental Resource Management, ERM, Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Supply Chain Management, Knowledge Management System, Knowledge Management Portal, Expert System, Artificial Neural Network, Intelligent Agent, dan E-commerce DSS. Kerangka kerja pendukung keputusan, di mana di sini ada tipe keputusan, ada terstruktur, ada semi terstruktur, ada tidak teratur, dan ada dukungan juga. Di sini ada tipe kontrol operasional, kontrol manajerial, perencanaan strategis, dan juga dukungan teknologi yang diperoleh. Misalkan di sini ada piutang dagang, account receivable, order entry, analisis anggaran, forecasting jangka pendek, laporan personal, membuat atau membeli, manajemen keuangan, investasi, lokasi, gudang, sistem distribusi, sistem informasi manajemen, model SAN, model pemrosesan transaksi, penjadwalan produksi, kontrol inventory, evaluasi kredit, persiapan anggaran, layout pabrik, jadwal, proyek, desain sistem, kategori inventory, membangun pabrik baru, manajer dan akuisisi produk baru, perencanaan kompensasi, perencanaan jaminan kualitas, kebijakan honor, perencanaan inventory. Di sini ada desain support system, memiliki sampul depan untuk majalah ya, memilih sampul depan untuk majalah, membeli perangkat lunak, menyetujui pinjaman, negosiasi, rekrutmen eksekutif, membeli perangkat keras, lobby, perencanaan resource and development, pengembangan teknologi terbaru, perencanaan tanggung jawab sosial, ada DSS support system, ada expert system dan jaringan saraf. Nah, dukungan di sini ada sistem informasi manajemen, ada ilmu manajemen, DSS, ES, EIS, AIS, ada ES, dan jaringan saraf. Ini adalah kerangka kerja pendukung keputusan. Mengapa menggunakan DSS? Yang pertama, perusahaan bekerja dalam ekonomi yang tidak stabil dan berubah dengan cepat. Adanya kesulitan untuk melacak berbagai operasi bisnis, meningkatnya persaingan, e-commerce, sistem yang sudah ada tidak mendukung pengambilan keputusan, diperlukan informasi baru, manajemen mengharuskan suatu DSS, kualitas keputusan yang lebih tinggi, adanya informasi yang umumnya dibatasi oleh waktu, dan lain-lain. Definisi sistem pendukung keputusan atau sering disingkat SPK atau DSS itu berarti sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung keputusan sebuah keputusan dalam perusahaan atau organisasi. SPK juga sering dikatakan sebagai sistem komputer yang membantu dalam mengelola data menjadi suatu informasi yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan keputusan yang tepat. Selanjutnya, tujuan DSS. Di dalam proses pengolahannya, DSS dibantu dengan berbagai sistem lain seperti Artificial Intelligence, AI, ada Expert System, ES, Fuzzy Logic, dan lain sebagainya, sehingga tujuan dari penerapan SPK ini adalah sebagai berikut. 1. Membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terbentuk secara semi-struktural, mampu mendukung aktivitas manajer dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu masalah, mampu meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Tahapan DSS itu ada tahapan yang harus dilalui untuk dapat mencapai hasil keputusan terbaik yang dilakukan dengan cara atau fase sebagai berikut. Yang pertama adalah intelligent fase. Tahap pemahaman merupakan proses penelusuran untuk memetakan tingkat problematika serta mampu mengenali permasalahan yang terjadi. Input data diperoleh nantinya diproses dan diuji cobakan dalam rangka mendukung proses identifikasi masalah. Ada desain fase. Tahap perancangan dimulai dengan proses pengembangan pencarian solusi alternatif yang sangat
mungkin untuk diambil, namun diperlukan proses verifikasi dan validasi untuk dapat mengetahui tingkat keurutan pada model yang diteliti. Yang selanjutnya adalah choice pass, tahap pemilihan berfungsi untuk memilih berbagai solusi alternatif yang dapat dipilih serta dimunculkan pada fase perencanaan dengan memperhatikan kriteria berdasarkan tujuan utamanya atau objektif. Ada implementation fase, tahap implementasi atau penerapan dilakukan dengan menyesuaikan rancangan sistem yang telah dibuat pada beberapa fase sebelumnya. Adapun referensi untuk pertemuan kali ini dari Adani MR, penerapan sistem pendukung keputusan SPK dalam teknologi informasi, ada Sugiarto S, bagian 1, pengambilan keputusan dan pendukung terkomputerisasi, ada Widadi F, sistem pendukung keputusan untuk sistem informasi manajemen. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.